Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama Bapak. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pemanasan global. Mendengar kata pemanasan global sudah tidak asing lagi dong didengar. Karena seringkali jadi perbincangan di berita-berita belahan dunia karena berdampak buruk bagi kehidupan di bumi. Untuk lebih jelasnya tentang pemanasan global, marilah kita simak ulasan di bawah ini. Apa itu pemanasan global? Yang dimaksud dengan pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Peningkatan temperatur rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 dikarenakan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat dari kegiatan manusia melalui efek rumah kaca. Mengapa disebut efek rumah kaca? Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan suatu istilah disebut efek rumah kaca karena proses pemanasan di atmosfer bumi mirip dengan cara kerja rumah kaca yang berfungsi menahan panas matahari di dalamnya. Panas yang tersalurkan dari matahari yang diterima oleh bumi itu terperangkap pada lapisan udara bumi sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kelompok gas yang menjaga suhu permukaan bumi agar tetap hangat dikenal dengan istilah gas rumah kaca. Gas-gas tersebut antara lain karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, nitrogen oksida NO, dan klorofluorokarbon atau CFC. Bagaimana proses pemanasan global itu terjadi? Yang pertama, gas rumah kaca tersebut menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan oleh bumi, dipancarkan bumi, dan akibat panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Hal tersebut terjadi berulang-ulang dan mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana kaca dalam rumah kaca atau greenhouse. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, makin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi. Suhu bumi sangat dingin, hanya minus 18 derajat, tanpa ada efek rumah kaca, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Dengan adanya efek rumah kaca tersebut, temperatur bumi akan naik rata-rata sebesar 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit. Dengan begitu, bumi memiliki panas matahari yang cukup sehingga dapat menjamin kehidupan dengan baik. Akan tetapi, saat ini jumlah gas-gas tersebut telah berlebih di atmosfer sehingga mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Apa saja penyumbang pemanasan global? Kontributor terbesar pemanasan global saat ini adalah yang pertama, karbon dioksida. Ini dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, industri, pengurangan hutan yang mengakibatkan penyerapan CO2 berkurang. Yang kedua, metana atau CH4 dihasilkan dari pembusukan sampah. Molekul gas metana menghasilkan efek pemanasan 23 kali dari molekul CO2. Yang ketiga, nitrogen oksida atau NO dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi yang terjadi di pabrik, pembangkit listrik tenaga uap. Bisa juga dari pemupukan organik lahan pertanian yang berlebihan. Molekul NO atau nitrogen oksida menghasilkan efek pemanasan sampai 300 kali dari molekul CO2. Yang keempat, klorofluorokarbon atau CFC, gas-gas yang digunakan untuk pendingin pada kulkas dan pendingin pada AC, pendorong pada bahan kosmetik. Gas klorofluorokarbon menghasilkan efek pemanasan hingga ribuan kali dari CO2. Apa dampak yang terjadi akibat pemanasan global? Suhu di permukaan bumi semakin lama akan semakin ekstrim, semakin panas. Kemudian permukaan air laut di seluruh dunia akan meningkat. Adanya intensitas terjadinya angin topan akan semakin meningkat. Banyak terjadinya kekeringan dan kegagalan panen di seluruh dunia. Berbagai macam penyakit bermunculan, seperti saat ini yang paling terbaru yang menjadi wabah global adalah virus corona. Terjadinya kepunahan beberapa spesies makhluk hidup. Bagaimana
upaya kita untuk mengurangi pemanasan global, dampak dari pemanasan global. Yang pertama, kita mengurangi emisi gas buang yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor maupun industri yang menggunakan bahan bakar fosil, terutama solar dan batu bara. Yang kedua, kita menghijaukan kembali daerah-daerah yang mengalami penggundulan. Dan yang ketiga, kita mengurangi sebesar mungkin jumlah polutan yang kita lepas ke udara, agar supaya udara tetap bersih. Nah, demikian materi kita yang sudah Bapak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.